Dilansir dari Gelora.co, warga bingung tagih janji kemana ganti rugi lahan tol Semarang-Batang belum dibayar. Sekitar 50 kepala keluarga di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menagih janji pemerintah untuk membayar ganti rugi tanah mereka yang dipakai untuk pembangunan tol Semarang-Batang. Meski telah resmi beroperasi sejak bulan Desember 2018 lalu, namun pembebasan lahan milik warga belum sepenuhnya beres. Yusron, 54 tahun, salah satu warga terdampak tol di Desa Rejosari, Kendal, mengaku telah menagih uang ganti rugi ke pihak PT Jasa Marga Semarang-Batang. Namun hingga kini nominal uang sebagai ganti rugi lahan mereka belum juga dibayarkan. Ada 30 warga yang tanahnya sudah dipatok untuk ruas tambahan tol Semarang-Batang. Meski beberapa kali kita tagih tetap belum ada solusi, kata Yusron saat hadir dalam diskusi bertema Puji Buli Tol Trans Jawa yang digelar Forum Wartawan Provinsi Jawa Tengah Rabu 27 Februari. Yusron mengaku Badan Pertanahan Negara sebelumnya kerap bertemu warga dan menjanjikan bahwa uang ganti rugi itu dibayar cepat. Namun realisasi pembayaran itu urung terjadi, padahal nominal uang yang semestinya diterima warga sebagai ganti rugi sudah jelas. Kami bingung harus kemana lagi menagih janji. Banyak warga yang sudah terlanjur ambil utang ke bank karena berharap dari ganti rugi tol ini, ujarnya. Menanggapi keluhan warga Kendal tersebut, Direktur Utama PT Jasa Marga Ruas Semarang-Batang, Ari Irianto, mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran biaya pengadaan lahan yang dikeluarkan telah habis. PT Jasa Marga bahkan masih nombok 1, triliun rupiah pasca pembangunan tol Trans Jawa Ruas Semarang-Batang. Totalnya yang harus diganti mencapai 45 miliar rupiah. Dana talangan kita saja juga belum dibayar. Saya juga terus nge-push mendorong pencairan dana ke Kementerian Keuangan, kata Ari. Ari menjelaskan untuk percepatan pembebasan lahan proyek pembangunan tol Trans Jawa itu, PT Jasa Marga awalnya mengeluarkan dana talangan 5,5 triliun rupiah, namun uang itu baru kembali 4 triliun rupiah, sehingga untuk membayar kembali lahan yang belum bebas belum bisa dilakukan segera. Alasannya, untuk pengadaan tanah tahun 2016 sampai 2018 lalu, ada perjanjian pengembalian dana talangan untuk proyek strategis nasional antara Badan Usaha Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Lembaga Manajemen Aset Negara. Namun karena perjanjian itu hanya berlaku sampai tahun 2018, maka di tahun berikutnya sudah tidak ada payung hukum lagi untuk Badan Usaha Jalan Tol kembali menalangi. Kemarin rapat terakhir diusulkan untuk pembayaran 2019 langsung dari PPK atau pejabat pembuat komitmen, membuat SPP ke LMAN, katanya. SPP pun belum bisa dibuat lantaran permasalahan belum lengkapnya pemberkasan dari Badan Pertanahan Negara. Kondisi itu berdampak pada penyelesaian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lalu ada juga masalah anggaran.